sama Alter Ego, tinggal satu pilihan terakhir, setebel apa nih XP laner yang akan dibawain gitu sama Aurora? Ya? Skin M7-nya Oh iya. dari Granger. Aku nggak tahu itu. Skin M7-nya Iya, itu. aku mataku kusipit itu Iya, apa? apa gitu ya. Saking bagusnya. Saking bagusnya. Nah ini dia lengkap sudah ya untuk seluruh line up yang akan dibawakan di dalam game yang kedua. Prediction dari One ke Alter Ego atau Aurora? Aurora. Pickers lagi terus ya. Pickers ya. Dari Lim? Gue Alter Ego sih. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja serahkan kepada yang punya panggung ini dia. Kornet Emas bersama Profesor KB. Yes, menuju game yang kedua tetap harus semangat, tetap harus tersenyum, terutama untuk CEO Kopat kita yang sedang restream juga melihat pertandingan pada malam hari ini. Jangan putus semangat karena masih bisa untuk menyamakan kedudukan dan kita akan segera masuk ke Land of Dawn. Ini dia game yang kedua. Aurora Gaming PH versus Alter Ego. Untuk menyemangati tim kita yang sedang bermain soft tenis indoor, mana tepuk tangannya? Alright, ini dia dengan draft yang bisa dibilang hampir mirip dari game sebelumnya. Perbedaannya mungkin terlihat jelas dari pertukaran dari mid lane-nya. Masih dengan Yasuke ya, dengan menggunakan Leomord kudanya plus RV. Bermain dengan Granger, Purify. Apakah dengan adanya Marksman ini akan menjadi sebuah jawaban, bro? Ya mungkin biar nanti yang ngedeal damage-nya lebih banyak ya, lebih cukup. Karena mungkin concern dari Alter Ego adalah memenangkan laning. Hampir solo kill. Ya karena tadi kita udah lihat ya di game pertama minimnya damage itu menjadi alasan kenapa Alter Ego sekarang tempat untuk mempertimbangkan bawa Granger-nya aja. Ya setuju juga dengan omongan dari Lim Kocul ya. Ini terlihat jelas dari Alex bakal menemani farming. Tapi bukan farmingnya Yasuke, melainkan dari Yishunshin-nya Demon Kite, Profesor KB. Ya, Demon Kite ya yang mau Iya, gak mau ya. temenin dengan, terus. Dengan Ishunshin emang harus ditemenin terus sih. Dan ini dia. Wih. Udah pasti ya yang namanya Alice kesusahan Bung Kornet kalau landingnya lawan Yuchong. Ya benar-benar side lane-nya terlihat cukup percaya diri, tapi lihat pergerakan dari Alex. Lagi-lagi menuju selalu ke arah tempat dari Yishunshin berada. Ditemani, diharas, dipoke terus-menerus. Dan ini dia untuk emblemnya, put yourself together dari Eve-nya, Be. Ya biar lebih cepat ya untuk penggunaan flicker atau winternya nanti ketika dia membeli item yang aktif. Dan sekarang rotasinya akan coba buat lebih ofensif lagi. Oh, Phantom Speed. Banget coba dipaksa dan di depan sana ternyata masih ada satu Translus menyelamatkan Demon Kite dari kematian di depan Turtle. Depan pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Tapi sorry to say, nggak ada yang bisa dilakukan lagi selain kehilangan Turtle mereka. Karena kalau mereka paksa, kelar sudah. Yes, udah langsung dibikin sekarat. Pakai retribution-nya atau enggak, itu pertanyaannya. Karena kita lihat Yasuke tidak memakai retribution. Dimajuin lagi, dipaksa fight. Dino, zoning out power bahkan lihat di depan sana. Yasuke berhasil mendapatkan power buff-nya. Mundur ke arah belakang, Alex bakal coba dikejar oleh seorang Yue. Asal Lemes tidak bisa terlalu kuat membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kehilangan Edward dan Dino berhasil menutup Demon Kite dari pulangnya dia. Jalur pulang ditutup Dino dan berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencuri purple buff, mencuri turtle, dan bahkan mencuri nyawa dari Demon Kite. Tapi Yasuke, dia tidak cukup sampai di situ. Ada traction pulse, coba untuk Jet Gundo. Mencoba untuk dapetin golemnya, di cover lagi, dijemput. Ayo sini pulang Yasuke oleh seorang Alex. Dan ini sebuah pergerakan fight yang sangat baik di early game. Mendapatkan level keempat dari Alex. Lagi-lagi selalu setia menemani sang musuh Demon Kite. Dari segi junglingnya Profesor KB. Udah pasti ya dengan adanya Ishunshin, Kimi. Ini susah banget buat react dari Aurora Gaming Philippines di early gamenya. Dan emang udah wajib banget dengan adanya Leo, Mort, Hilda. Alter Ego harus main lebih agresif dibandingkan dengan Aurora Gaming Philippines. Tapi ingat, jangan sampai bermain dengan waktu. Setuju. Karena ada Ishunshin dan Kimi. Jadi di momen late gamenya nanti bisa dipegangin momentumnya. Dan power dari Alex akan menurun seiring berjalannya waktu. Hijome, flicker for defensive tapi di depan sana. Dua-duanya dari Light dan juga Hijome berhasil mendapatkan defensive skill yang dikeluarkan. Tapi Profesor aku setuju banget bukan hanya tentang Ishanshin tapi Alice. Mereka harus pikirkan gimana cara bunuh Alice di area late game. Yes, sebuah pergerakan yang sangat baik. Bahkan mereka juga begitu aware
dari fight yang mungkin harusnya bisa terjadi. Tapi langsung ada Zaman Force di atas. Masih bisa untuk dihindari juga oleh Sir Arfi. Melihat dari pergerakan kedua tim sama-sama bermain cukup rapih, cukup aman. Walaupun Nino, Black Dragon Form sudah mulai dikeluarkan. Ngincar ke arah tengah. Tapi dipancing Retribution-nya bersama satu poin kill dari Yue. Berhasil dapatkan Dino dan masih bertahan di depan sana. Tapi damage turret tidak bisa dibendung kembali. Satu hit dari seorang Demon Kai membuat Dino harus tertakedown. Tapi informasi yang mahal, no Retribution, no Yue. No Yue, tapi dengan timing kematian yang masih cukup cepat. Terlihat Turtle sudah mulai muncul. Dan bahkan di minimap yang dilakukan oleh Yasuke tampaknya mengambil beberapa jungle terlebih dahulu. Dari orange buff mungkin akan ke purple, kemudian akan ke arah turtle-nya. Untuk apa? Mungkin untuk power of retribution ya, perbedaan level cukup penting untuk turtle yang kedua, Profesor KB. Udah pasti ya, mereka ingin terus snowball, nggak berhenti juga. Tapi ya jangan lama-lama sih, karena Aurora Gaming Philippines udah start duluan turtle-nya. Oke, sudah di start Turtle di depan sana. Yasuke mencoba untuk mulai masuk, tapi sayangnya nggak tembus. Tembok dari Enzo terlalu besar di sana. Light udah gak ada defensive skill dengan flicker yang dia miliki. Mau team fight lebih lama, mau team fight lebih dalam. Yang ada malah Alter Ego tadi bisa ditekuk. Dan untuk Domeng di arah top lane mencoba untuk melakukan satu point kill steal. Tapi covering sangat baik dari Arfi. Ingat Marksman gak harus selamanya di cover, tapi dia juga bisa melakukan cover. Yes, sebuah pergerakan yang cukup baik. Langsung memaksakan sebuah flicker spell dari Domeng Kite. Tampaknya juga kita lihat outer turretnya yang diincar oleh Arfi. Walaupun Yue terpaksa bergerak ke arah atas untuk membersihkan minions wave. Sebuah early game yang kalau dilihat dari net worth masih condong ke arah kiri. Tapi kalau ngomongin soal bermain dengan waktu, kira-kira hal apa yang harus benar-benar diwaspadai oleh Alter Ego, Profesor? Mungkin kalau kena kite ya, kayak misalkan mereka udah ngeluarin beberapa skill ultimate, termasuk juga dengan Phantom Steed, mungkin termasuk dengan Reload Manipulation. Hati-hati fight back dari Aurora Gaming Philippines, karena ada banyak banget nih hero yang bisa mengacaukan tempo dari Alter Ego. Contohnya ada Alice dengan Turn of Ruin, ada Light juga dengan The Way of Dragon bisa matahin setup. Tapi ya santai dulu mungkin. Yang penting pressure-nya jangan lepas. Karena lihat Alex juga masih nempelin banget ke Demon Kite. Sebenarnya digangguin terus-menerus, bermain ambush, ya. traction pulse, kena satu. Nampaknya yang menjadi tujuan adalah bukan point kill, melainkan selalu orange buff-nya. Ditekan, diambil semua source jungle-nya. Terlihat dari perbedaan level, 8 dengan 9 menuju ke arah 10. Hampir 2 level perbedaannya, Prof. Ya temponya harus terus seperti ini, ditekan terus permainannya. Farmingnya nggak perlu ada di lini dari Alter Ego-nya sendiri, bisa press terus ke Aurora Gaming Philippines untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tinggal nungguin Arfi juga sih, karena Arfi akhirnya baru connect sekarang nih untuk team fight di area turtle objektif. Yes, sudah mulai ke arah purple buff. Sudah terlihat jelas di minimap, Turtle akan segera muncul. Domeng Kite sudah terlihat dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Masih belum adanya inisiasi team fight yang tampaknya mungkin akan menjadi sebuah Turtle yang cukup free. Dan tidak mungkin dikontes oleh Alter Ego atau Aurora Gaming lebih tepatnya. Karena kita lihat di sini, dimajuin Dwarf Dragon. Mereka memang tidak mau kontes, tapi mereka mau satu point kill. Sayangnya, Yasuke melakukan respon dengan sangat cepat. Lihat apa yang dilakukan para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka gagal mendapatkan satu point kill. Flicker for defensif dari Edot berhasil dikeluarkan, tapi jangan lupakan. Ini tipikal permainan dari Philippines dengan Yisansin ketika mereka sedang under kondisi. Cari apapun yang bisa dia ambil. Cari apapun, dan objektif yang mereka cari adalah outer turret dan juga minions wave. Walaupun kita lihat Alex masih menjadi seseorang kekasih dari Domeng kita yang benar-benar ditemenin terus Demon Kite-nya. Kemanapun dia pergi, Yeshunsin-nya selalu ditemenin, digangguin terus-menerus. Walaupun memang terlihat ada perbedaan level, tapi ini kalau misalkan dilihat pressure-nya, harusnya masih cukup oke karena mid game-nya kan. Iya, tapi awareness-nya jangan lupa bisa ada dari belakang loh. Dari belakang. Oke, surprise dari Alex menuju ke arah Domeng Kite. Kali ini nggak berhasil melakukan apapun. Malah Alex yang merasa melakukan flicker for defensive. Tapi Domeng Kite, kita lihat, membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines kasih satu jalan pulang untuk Demon Kite, Profesor. Iya ya, biar ada ruang ya. Ruang, karena tadi jadi ada recall. Mountain Shocker juga, terus ada informasi di area map mid juga, mereka lagi kumpul, tapi gak ada yang aware soal orange buff, jadi dilepasin begitu aja. Yep. Kira-kira kita lihat sini, majuin Phantom Steed. Tidak perlu dikeluarkan, tapi Dragon Form, lihat Black Dragon Form-nya. Lihat ke belakang sana, damage dari Yue dengan Sky Piercer-nya sudah aktif dan Dino harus ke belakang. Ingat, jangan mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan point kill.
turret objektif juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Karena Yue udah mengaktifkan Sky Piercer yang dia miliki. Wah, ini sih benar-benar di-clear dengan sangat cepat. Coba untuk dapetin outer turret di arah tengah. Tapi tampaknya mereka juga sudah ready akan hal tersebut. 20 detik lagi. Lord akan muncul. Dan kita lihat juga dari minimap. Gimana cara lagi-lagi ya, sesuai dengan omongan dari Ranger Emas, Prof. Demon Kite-nya benar-benar cari celah apapun itu. Minions di bawah, ke jungle. Balik lagi cari turret yang bisa diambil. Atau mungkin sekarang mau dipaksakah, Be? Untuk langsung perang di Lordnya. Cari ruang ya pokoknya ya. Tapi ya mungkin buat Nino dulu sih, harus sabar dulu. Zoning boleh tapi jangan overzone. Karena kalau kedalaman juga dia bakal nerima damage lebih banyak pasti. Oh, sekarang mereka nggak punya Black Dragon Transform, Nino baru punya. Mundur ke arah belakang, Demon Kite menjadi target utama dari seorang Nino. Dan lihat, targetnya menuju ke arah satu retribution yang sangat baik. Yasuke berhasil mendapatkan Lord untuk kesekian kalinya dan bahkan Nino. 2 tumbang di arah top lane. EXP laner from Indonesia berhasil membuktikan di atas Edward. Somara tepuk tangannya dari Sidor. 4 orang tumbang. Tersisa Domain Kite dari Harithnya dipaksakan untuk mengeluarkan 1 flicker. Sebuah permainan yang masih cukup hoki kalau kita bilang. 6.000 gold lead. Mencoba untuk langsung mengambil semua source yang ada dari Purple Buff dan bahkan diberikan ke Hijumenya. Menunggu Lord untuk jalan di arah atas. Fight atau win con seperti apa yang harus mereka pertahankan, Prof? Yang pasti temponya jangan sampai hilang, jangan sampai mereka memberikan ruang juga untuk Aurora Gaming Philippines. Kalau bisa kuasain bush-bush yang krusial. Karena ingat ada Light dengan Chow. Takutnya Light dapetin Way of Dragon kayak tadi ke Yasuke. Untungnya tadi Nino ngezoningnya tepat waktu. Jadi ya Demon Kite-nya akan mundur ke belakang daripada nerima damage yang banyak. Tapi untuk next fight-nya, kalau bisa sebelum ada team fight besar, kuasain dulu area jungle-nya. Dorong terus Aurora Gaming Philippines biar mereka nggak dapetin ruang dan nggak bisa setup. Yap, itu dia. Sebuah win con yang harus benar-benar dilakukan oleh Alter Ego. Holy defense di arah bawah sudah pecah. Di arah mid lane pun juga sudah mulai pecah. Di arah atas, di freeze mencoba untuk mulai masuk. Siapa yang akan membuka Black? Tapi mereka jangan lupakan dengan adanya Edward bisa masuk ke belakang dengan Crown of Queen-nya. Tapi tanpa ada following up damage itu akan sia-sia. Flicker for defense Nino berhasil melakukan zoning terhadap Light. Mundur ke arah belakang tapi sayang sekali. Para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka kehilangan Edward sebagai ujung tombak mereka. Sebagai front laner yang paling kuat dari tim Aurora Gaming. Dapetin best turret di arah tengah. Menuju ke arah atas tapi sayangnya minions wave sudah mulai habis. Mereka dapetin apa yang mereka tuju. Tapi kita lihat masih cukup lapar. Masih tidak mau pulang. Perang adalah jawaban. Apakah ini yang akan dilakukan oleh Alter Ego? Karena Edwardnya masih tumbang dan top turret menjadi pilihan utama. Dipaksa zaman force for defensif. Dan Demon Kite juga nggak bisa berbuat banyak. Lagi dan lagi ingat hari ini Serumpun versus Aurora. Apakah Serumpun berhasil mendapatkan momen juga untuk di match kedua kali ini dari tim Indonesia. Indonesia versus Philippines. Dapetin 2 best turret. Sebuah pergerakan yang sangat diuntungkan. Sudah terlihat juga Alex yang tampaknya sudah mengganti sepatunya di menit 12 menjadi sepatu untuk Ram Conceal, Be. Iya, karena ini udah jadi hal yang biasa ya. Kalau kita mungkin beberapa kali melihat pergantian dari yang awalnya mungkin encourage, dia ganti ke conceal, nggak ada masalah. Yang penting pemilihan dari Justice-nya, terus nanti dia mungkin akan menuju ke antik, atau bahkan mungkin butuh Radiant Armor, atau jangan-jangan langsung ke Black Armor, nggak ada masalah. Karena banyak banget item yang emang dibutuhkan untuk menahan semua deal damage, magic atau physical dari Aurora Gaming Philippines. Tapi dengan perbedaan gold seperti ini, ya Alter Ego cuma butuh menekan aja. Gak butuh farming terlalu banyak karena goldnya udah pasti untung buat Alter Ego. Yes, Lord sudah mulai muncul. Ada pergerakan yang bakal dilakukan oleh Aurora PH Light menjadi lini paling depan. Mau dipaksa fight atau tidak? Kita akan lihat di sini, Ranger Mas. Kalau gua jadi Aurora Gaming Philippines, gua benar-benar paksa fight. Tapi Nino lihat target utamanya. Di belakang sana dia mencari di mana Yue berada. Target Light for defensive dikeluarkan. Oke, memang mereka nggak punya Light dengan flickernya, tapi jangan lupakan Edward. Edward adalah satu momen utama untuk mengalihkan keadaan, dan itu dia Thunder Druid berhasil mendapatkan Arby, tapi sayang sekali Sky Mister memecahkan Eta di depan mata. Double kill, Doming gak ada yang bisa selamatkan. Triple kill, looking for Maniac. Yasuke memaksa Light, duel of Dragon for defensive, gak akan membuat Light selamat di hadapan Yasuke. Dan mega kill, almost Maniac. Satu orang terakhir Demon Kai, dan kita akan lihat sama-sama Alter Ego. The one last best standing gak mungkin bisa mempertahankan best. Clear mineral semua jawaban pertama.
sama. Karena best turret akan menjadi jawaban. Alter Ego masih bertahan. Dia harus membawa ke game selanjutnya. Alter Ego bangkit dari tidurnya. Satu sama poin yang benar-benar dibutuhkan untuk mereka. Alter Ego memegang kendali.